Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa. Kali ini saya mau menyampaikan katekese tentang sakramen baptis. Sakramen baptis menjadi tanda seseorang masuk ke dalam anggota gereja Katolik. Sakramen baptis ada dua macam, sakramen baptis anak dan sakramen baptis dewasa. Untuk sakramen baptis anak, pelaksanaan di paroki kita dilakukan setiap minggu kedua setiap bulannya. Maka kalau ada keluarga-keluarga yang mempunyai anak kecil yang baru lahir atau yang masih di bawah 5 tahun atau 7 tahun bisa mendaftarkan baptis anak di minggu kedua tiap bulannya. Yang kedua adalah sakramen baptis dewasa. Sakramen baptis dewasa pelaksanaannya hanya di malam Paskah. Maka untuk sakramen baptis dewasa ini agak berbeda, diperlukan proses persiapan yang cukup panjang, 1 tahun. Dan di dalam 1 tahun itu ada 52 minggu, maka ada 52 tema yang akan disampaikan. Harapannya proses yang cukup panjang ini memberi kemantapan wawasan iman, kesungguhan calon baptis untuk akhirnya masuk menjadi orang Katolik dalam gereja. Bagaimana proses persiapan baptis dewasa? Proses untuk persiapan baptis dewasa itu cukup panjang, 1 tahun, dan di situ ada tahap-tahapnya. Bisa dilihat di Mada Bakti kita mulai dari nomor 51. Di situ ditampilkan tahap-tahapnya. Karena prosesnya itu 1 tahun dan puncaknya nanti malam Paskah, maka baik kalau setelah Paskah itu kalau mau mendaftarkan diri untuk dibaptis dewasa segera saja. Karena nanti kalau persiapannya kurang, ini perlu koordinasi dengan Romo sehingga nanti ada pemantapan-pemantapan di sana. Oleh karena itu kalau 1 tahun ada 52 tema yang akan diterima menjadi wawasan awal untuk semakin mantap mempunyai iman Katolik. Nah, di dalam proses 1 tahun itu ada 3 tahap. Tahap pertama disebut upacara pelantikan. Upacara pelantikan ini dilaksanakan di lingkungan. Calon baptis ini dikenalkan di lingkungan supaya umat lingkungan mengenal, mendoakan, mendukung, memberi bantuan-bantuan dan dorongan yang dibutuhkan. Yang kedua, tahap kedua disebut upacara pemilihan calon baptis. Nah, di tahap kedua ini dilaksanakan biasanya mendekati malam Paskah atau di masa Prapaskah untuk memantapkan bahwa calon-calon baptis ini bersungguh-sungguh telah mengikuti proses persiapan pelajaran yang sedemikian rupa sehingga mereka layak untuk dibaptis pada malam Paskah. Di dalam tahap kedua upacara pemilihan calon baptis ini, para calon akan menerima minyak katekumen, dilaksanakan di gereja. Tahap terakhir, tahap ketiga adalah upacara pembaptisan, yaitu pada malam Paskah. Setiap calon baptis akan menerima curahan air sebagai tanda penerimaan sakramen baptis, lalu ada pengurapan minyak krisma, nanti akan diberi lilin atau kain putih sebagai tanda manusia baru yang dilahirkan dalam sakramen baptis itu. Tahun ini di Paroki Sedayu di malam Paskah akan ada 4 orang yang menerima sakramen baptis dewasa dan 4 orang yang akan diterima ke dalam gereja Katolik. Nah, untuk penerimaan ke dalam gereja Katolik ini berbeda dengan yang sakramen baptis dewasa. Karena penerimaan ke dalam gereja Katolik ini adalah mereka yang sudah pernah menerima baptis di gereja Kristen yang diakui baptisan itu sesuai dengan baptisan yang di gereja Katolik. Mereka juga akan tetap menerima persiapan pelajaran sebelumnya dan kemudian di malam Paskah tidak dicurai air lagi, tidak dibaptis lagi, tetapi diterima ke dalam gereja Katolik karena sakramen baptis itu 1 kali, meterai yang kekal. Tuhan memberkati.